Kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara dalam Suara Pengembalaan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara hidup dalam kemenangan walaupun dibombardir dari kesulitan, satu kesulitan yang lain, satu hilang, tumbuh 1000. Nah, kita tetap dalam posisi menang karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, menetapkan kita menjadi pemenang. Dan kita pasti akan menjadi pemenang jika kita bersama dengan Tuhan. Nah saudara, hari ini adalah judul firman Tuhan tentang Tuhan yang terencana. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita dan membuat langit bumi isinya tanpa terencana dan ngawur begitu saja. Tetapi Tuhan mempunyai suatu tujuan dan maksud dalam tiap-tiap apa yang Dia lakukan dalam hidup kita, termasuk kelahiran kita, termasuk nama kita, termasuk orang tua kita, termasuk di mana negara kita dilahirkan, di lingkungan apa, saudara. Tingginya berapa, warna rambut kita apa, itu direncana oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita mempunyai fungsi yang unik di dalam hidup kita ini, saudaraku. Jadi, tidak ada dari kehidupan kita yang tidak dirancang oleh Tuhan, yang akhirnya untuk melayani, menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mempunyai planning sendiri tidak disesuaikan dengan apa kata Tuhan, saudaraku, yaitu firman Tuhan, Alkitab, itu sebabnya kita perlu mempelajari Alkitab dengan detail, dengan terinci, saudaraku, supaya kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak tahu, maka rencana Tuhan dalam hidup kita ini akan dibelokkan oleh iblis, sehingga kita bisa akhirnya melayani rancangannya iblis atau rancangan diri kita sendiri, saudaraku. Itu sebabnya tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang memberikan dirinya kepada setiap orang, kepada banyak orang, bercinta kepada banyak orang, berciuman dengan sembarang orang. Dan karena kita tidak tahu tujuan hidup kita, saudaraku. Tapi kalau kita tahu tujuan seperti yang dikatakan Tuhan, terencana, bertujuan, maka kita juga tidak akan dipusingkan dengan orang yang menyakiti hati kita, dengan orang yang mengkhianati kita, dengan orang yang membuat kita pahit. Itu hanya riak-riak kehidupan yang berusaha menghalangi tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai tujuan, kita tidak pusing apa yang dikatakan orang, kita tidak pusing dan tidak meladeni dengan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Kalau kita ingin meluruskan omongannya orang sana, tetangga sana, teman sana, supaya beres, tidak ada habisnya. Akhirnya kita banyak energi kita dihabisi dengan menyelesaikan ini, menyelesaikan itu dan sebagainya, saudaraku. Karena ada beberapa orang yang akan tidak senang kepada saudara, bukan karena dia melihat ketidakmampuan kita atau kejelekan kita, tapi karena omongan orang. Omongan orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya sampai ke kita, akhirnya kita membenci seseorang yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, saudara. Nah, hal-hal yang tidak perlu kita abaikan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban dan dosa, beban, hal-hal yang tidak perlu, saudaraku, harus kita lepaskan untuk kita berlomba mencapai tujuan Allah di dalam hidup kita. Demikian Suara Pengembalaan kali ini. Mari kita berlomba untuk kita menyesuaikan hidup kita dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.